Qin Chen hanya merasakan daya tarik yang tak ada habisnya menariknya ke lorong yang penuh warna, dan bisikan yang luar biasa terdengar di benaknya. "Siapa ini?" ucap Qin Chen terkejut. "Ada seseorang di sini." Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan kekuatan luar angkasa misterius tiba-tiba menghilang. Qin Chen dengan cepat jatuh, berbalik dan mendarat di tanah. Pada saat yang sama, pedang karat misterius juga muncul di tangannya, dan dia sangat waspada. "Ini," gumam Qin Chen segera melihat sekeliling. Ini adalah kehampaan yang luas dan misterius. Di segala penjuru kehampaan ini, terdapat pilar-pilar dewa gelap yang mencapai langit. Setiap pilar tingginya puluhan ribu mil, dengan rune aneh dan kuat mengalir di atasnya, seolah-olah itu menopang seluruh ruang kosong. Dan dalam kehampaan yang tak berujung, batasan pola rahasia yang aneh berkedip-kedip dan ditangguhkan. Masing-masing batasan pola rahasia ini memancarkan aura yang menakutkan, seperti bintang besar di malam yang gelap, mekar dengan cahaya dan nafas yang tak ada habisnya. Setelah aura menakutkan ditekan, Qin Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh pegunungan, dan menjadi sangat sulit sumber energi di tubuhnya untuk mengalir. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen sepertinya tertarik oleh aura sekitarnya, dan bergetar hebat saat ini. "Tekanan yang sangat mengerikan, tubuhku tidak tahan." Gumam Qin Chen berubah warna. Perlu diketahui bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kebanyakan kaisar semu bukanlah tandingannya, dan dia bahkan dapat melawan kaisar yang terluka parah seperti Kaisar Simei. Namun dalam kehampaan ini, ia justru merasa seluruh tubuhnya ditekan, dan tubuhnya seperti sepotong porselen di dunia ini, tertekan dan seakan-akan meledak kapan saja. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Apa sebenarnya tempat ini? Gumam Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Juga, bagaimana dengan orang yang mengucapkan suara itu sebelumnya? Qin Chen mencari kemana-mana. Itu adalah. Tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya dan bayangan perlahan mengembun di kehampaan yang tak berujung. Sosok ini tidak terlihat terlalu tinggi, tetapi saat Qin Chen melihatnya, paksaan tak terbatas datang dari tubuh cahaya dan bayangan itu. Ini adalah paksaan yang membuat orang gemetar dan menyerah tanpa sadar. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah melihat bintang yang meledak, dan niat membunuh yang mengerikan tak berujung memenuhi udara. Niat membunuh ini lebih menakutkan daripada semua orang kuat yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Di depan mata Qin Chen, semuanya tampak menghilang, hanya menyisakan cahaya dan bayangan ini, berdiri di kehampaan yang tak berujung, meletus dengan nafas yang menyesakkan. Tekanan ini seperti langit dan bumi yang tak ada habisnya, membuat jiwa Qin Chen serasa akan hancur. "Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar bisa memasuki dunia ini." Suara tenang keluar dari mulut sosok itu. Ketika sosok itu membuka mulutnya, niat membunuh yang tak ada habisnya seperti lautan luas, dengan cepat mengisi kekosongan. Di bawah niat membunuh seperti itu, Qin Chen merasa seperti perahu kecil di laut, akan meledak kapan saja. Mungkinkah orang ini dewa laut yang legendaris? Pikir Qin Chen diam-diam terkejut, sungguh tekanan yang mengerikan. Aura ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Yuming, dan bahkan dapat dibandingkan dengan kaisar kuno senior yang pernah dia lihat. Gumam Qin Chen terkejut. Kaisar kuno senior adalah orang kuat yang telah mencapai akhir Kaisar Agung. Mungkinkah orang di depannya juga orang kuat yang telah mencapai akhir Kaisar Agung? Qin Chen telah berspekulasi sebelumnya bahwa dewa laut yang disebutkan oleh klan binatang hantu kemungkinan besar adalah orang yang bertarung melawan orang kuat dunia bawah dalam legenda. Jika orang di depannya benar-benar dewa laut yang legendaris, maka orang ini akan sangat luar biasa kuat. Ini jauh lebih menakutkan dari dugaanku. "Senior," ucap Qin Chen segera memberi hormat. Qin Chen tahu betul bahwa jika tebakannya benar, kekuatan orang di depannya akan sangat mengerikan. Di hadapan keberadaan yang mengerikan ini, saya seperti seekor semut, yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Apalagi jika ingin meninggalkan laut mati, ia harus mendapat persetujuan dari senior tersebut. "Baiklah, anak muda, kamu sangat sopan." Melihat Qin Chen memberi hormat dengan hormat kepadanya, sosok agung itu mengangguk sedikit. Untuk beberapa alasan, Qin Chen tiba-tiba merasa senior ini berbicara dengan aneh. Selain itu, Qin Chen merasa mata orang ini tertuju pada pedang karat misterius di tangannya, seolah-olah dia memiliki emosi khusus. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, aku bisa melihat senjataku lagi. Ucap makhluk cahaya dan bayangan tiba-tiba menghela nafas, dengan suara yang berubah-ubah, dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya.
Apa, senjatamu? Gumam Qin Chen menunduk dan melihat pedang karat misterius itu, dan tiba-tiba teringat pedang Dewa Laut yang dikatakan oleh binatang hantu dan yang lainnya. Senior, apakah Anda adalah Tuan Dewa Laut Poseidon yang legendaris? Ucap Qin Chen berkata dengan kaget. Poseidon, ucap Guangying itu tertegun sejenak, lalu menghela nafas, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, gelarku masih tersebar di dunia bawah. Ya, akulah Poseidon yang kamu sebutkan. Ucap Guangying memandang Qin Chen, seolah mengagumi seorang junior, lalu menunjuk ke samping dan berkata, duduklah. Eksistensi yang penuh aura kuat dan kuno ini berkata dengan lembut. Ya, baik senior. Ucap Qin Chen segera duduk bersila di kehampaan. Apakah hatimu penuh dengan keraguan? Ucap Guangying menatap Qin Chen, kemudian dia melanjutkan, aku bertanya-tanya mengapa senjata di tanganmu beresonansi setelah kamu memasuki dunia ini, dan ada juga daya tarik dan panggilan yang kuat. Mengapa batasan pola rahasia antara langit dan bumi memiliki aturan laut kosmik dan bukan aturan dunia bawah? Qin Chen diam-diam terkejut. Cahaya dan bayangan ini sebenarnya memahami banyak hal yang terjadi pada dirinya. Senior, maafkan saya, ucap Qin Chen berkata dengan hormat. Yang mulia seharusnya bukan makhluk dari dunia bawah ini, tapi makhluk dari laut kosmik. Sebenarnya, saya sudah terlalu lama menunggu Anda. Ucap Guangying menghela nafas, sebenarnya saya juga dari laut kosmik, bukan makhluk dunia bawah. Saat saya masuk ke dunia bawah, saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya tidak pernah menyangka akan menyinggung musuh di dunia bawah. Pihak lawan di dunia bawah ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran besar tahun itu, saya secara tidak sengaja mati di sini, dan senjata saya rusak dan berserakan, hanya menyisakan wasiat ini. Saya pikir sebelum keinginan saya benar-benar hilang, saya tidak akan pernah melihat senjata di zaman saya lagi, dan saya tidak akan pernah melihat makhluk laut kosmik lagi. Tapi siapa sangka Anda benar-benar akan menggunakan senjata ajaib saya, membawanya ke sini, dan Anda sebenarnya berasal dari laut kosmik, mungkin ini adalah takdir yang legendaris. Ucap Guangying itu dengan suara yang dalam. Senjata ajaib senior, ucap Qin Chen memandang pedang karat misterius di tangannya dengan heran. Ya, pedang ini disebut pedang ilahi anti pembunuhan. Itu adalah senjata yang saya gunakan untuk melintasi lautan kosmik. Orang luar juga menyebutnya pedang dewa pembunuh. Pedang ini mengandung niat membunuh yang tertinggi dan dapat memotong segala sesuatu di dunia. Itu tidak bisa dihancurkan dan tidak memiliki kelemahan. Ucap Guangying mendesah. Pedang dewa pembunuh. Bukankah itu pedang dewa laut? Ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Guangying itu tertegun, lalu tersenyum pahit dan berkata, pedang dewa pembunuh dan pedang dewa laut sebenarnya memiliki arti yang sama. Itu hanya sebuah nama, karena aku memiliki terlalu banyak gelar di dunia saat itu. Nama hanyalah simbol, inti sebenarnya adalah senjata itu sendiri. Qin Chen mengangguk. Memang nama hanya sekedar simbol dan mempunyai sebutan yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Anak muda, aku tahu tujuanmu datang ke sini. Dunia ini menjadi tempat terlarang setelah kematianku. Ucap Guangying dengan ringan dan dia berkata lagi, kalian semua datang ke sini karena kecelakaan. Apa yang kalian kejar tidak lebih dari meninggalkan tempat ini, benarkan? Qin Chen tidak menyangka Poseidon akan mengatakannya secara langsung, jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, senior, junior ini memang terjebak di dalam sangkar laut mati ini. Jika junior ingin meninggalkan tempat ini, mohon minta senior untuk membantu junior. Ucap Qin Chen berkata dengan hormat. Jika makhluk dari dunia bawah itu mengatakan ingin pergi, aku tidak akan menyetujuinya, tapi kamu adalah makhluk dari lautan kosmik, apalagi kamu telah membawa senjata ajaib yang hilang saat itu, jadi tentu saja aku bersedia untuk membantumu, tapi... Ucap Guangying menghela nafas, anak muda, aku hanya punya satu wasiat yang tersisa sekarang. Faktanya, aku terjebak dalam tahun-tahun tanpa akhir ini. Jika aku ingin melepaskanmu, aku masih membutuhkan bantuanmu sendiri. Qin Chen bertanya, bagaimana seorang junior dapat membantu senior? Keinginanku sekarang terperangkap di istana kecil ini. Benda ini adalah harta karunku yang lain saat itu, tapi sayang sekali sudah rusak. Ucap Guangying mendesah, kamu seharusnya bisa merasakan sekeliling. Faktanya, ada kekosongan yang tidak lengkap, dan ini karena harta karun kursi ini telah rusak. Kursi ini dapat menunjukkannya kepadamu, dan kamu akan dapat melihat kerusakan pada fondasi kekosongan ini. Setelah suara Guangying ini jatuh, terjadi ledakan, dan pilar gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya menyala satu demi satu. Qin Chen mendongak,
Dan tiba-tiba pupil matanya menyusut. "Senior, saya melihat." Qin Chen melihat puncak pilar dewa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya telah banyak runtuh, memperlihatkan beberapa reruntuhan dan dinding yang rusak. Sebelumnya, karena pilar ilahi menembus jauh ke dalam kehampaan yang gelap, Qin Chen tidak dapat melihat dengan jelas, jadi dia tidak menyadarinya. Sekarang Guangying ini mengaktifkan pilar ilahi, Qin Chen segera menemukan petunjuknya. "Jika kamu ingin aku mengirimmu pergi, kamu harus memperbaiki pilar suci yang rusak di sini. Sebelum batasan pola rahasia yang rusak ini diperbaiki dan diselesaikan, aku tidak dapat mengirimmu pergi dari sini," ucap Guangying berkata dengan suara yang dalam. Tetapi tingkat kultivasi junior ini terlalu rendah, bagaimana junior bisa memperbaiki batasan pola rahasia ini? Ucap Qin Chen bingung. "Ini sangat sederhana. Pedang Dewa Pembunuh di tanganmu adalah senjata ajaib dari kursi ini saat itu. Kamu dapat menggunakan pedang ini sebagai dasar, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwamu sebagai bahan untuk memperbaiki pembatasan pola rahasia. Setelah berhasil, kursi ini tidak hanya akan dapat mengirimmu pergi, tetapi benda ini juga akan menjadi harta karunmu." Ucap Guangying itu menjelaskan. "Apa? Gunakan kekuatan jiwa untuk memperbaiki pilar-pilar ini?" Gumam Qin Chen mendongak dan sedikit mengernyit, mengingat kekuatan melahap jiwa di aula sebelumnya. Entah kenapa, dia selalu merasa apa yang dikatakan Guangying itu aneh, dan sepertinya ada yang salah. "Senior, bisakah junior ini melihat pilar ilahi itu?" Ucap Qin Chen melihat keberadaan cahaya dan bayangan. Guangying tersenyum bebas, "Jika Anda ingin mengembalikan harta karun ini, Anda harus pergi dan melihatnya." Qin Chen mengangguk dan langsung terbang. Semua pilar ilahi menjulang tinggi. Qin Chen terbang sebentar sebelum tiba di depan salah satu pilar ilahi. Pilar ilahi itu sangat megah dan besar. Dari kejauhan, tampak seperti hanya sebuah pilar. Tetapi ketika Qin Chen mendekat, seluruh pilar ilahi tampak seperti gunung yang runtuh. Bagian pilar ilahi yang rusak sepertinya terkena sesuatu. Kekuatannya terkoyak dan itu terbuka, membentuk reruntuhan tembok yang mengerikan dengan jurang dan bukit yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Qin Chen tersentak. Berdiri di depan bagian pilar ilahi ini, Qin Chen seperti semut yang berdiri di depan gedung pencakar langit yang sangat besar. Di mana pilar ini? Itu jelas merupakan dataran yang megah, tapi dataran luas yang terbuat dari logam khusus. Tiba-tiba, Qin Chen melihat ke kedalaman dataran dan melihat bercak darah coklat tua di lembah jauh di dalam platform pilar ilahi yang rusak. Darah ini bertahan entah sudah berapa tahun, menjadi buram dan kering, tapi masih memancarkan keilahian yang membuat jantung berdebar-debar. "Jangan lihat darahnya." Pada saat ini, Guangying itu tiba-tiba berteriak kaget dan ingin menghentikan Qin Chen. Tapi sudah terlambat, mata Qin Chen sudah tertuju pada genangan darah. Saat sentuhan darah coklat menarik perhatian Qin Chen, aura kematian yang tak berujung dan menakutkan mengalir langsung ke pikiran Qin Chen. Kengerian nafas ini seperti tsunami hitam yang melanda, dan ratusan juta gunung berapi meletus secara bersamaan. Dampak mengerikan itu mengejutkan pikiran Qin Chen, dan dia jatuh ke dalam gudang es dalam sekejap. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan pemikirannya terhenti dalam sekejap. Persis seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. "Mereka yang menyinggung perasaanku di dunia bawah akan mati." Raungan gemuruh bergema di benak Qin Chen. Suara itu menakutkan, seperti raungan raksasa. Pikiran Qin Chen meledak, dan seluruh tubuhnya sepertinya meledak. Sakit kepalanya hampir pecah. Lautan jiwa yang luas bagaikan air mendidih, dan semuanya mendidih dalam sekejap. Dalam keadaan linglung, Qin Chen tampak melihat sosok hitam menjulang tinggi yang mencapai langit, bertarung dengan keberadaan menakutkan lainnya. Sosok yang menjulang tinggi itu memiliki aura kematian tak berujung yang tersisa di sekitarnya, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari Kaisar Yuming. Sosok itu mengangkat tangannya, dan langsung merobek harta karun berbentuk pedang yang mencapai langit. Dengan keras, langit runtuh dan bumi hancur, seolah-olah akhir telah tiba. "Ah!" Qin Chen kesakitan parah di sekujur tubuhnya dan berteriak, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu hanya sebuah gambar, tetapi ketika dia melihat gambar ini, Qin Chen tidak dapat menahan konsep artistik mengerikan yang disampaikan di dalamnya, dan lautan jiwanya mulai perlahan runtuh. Tidak baik. Di luar, wajah Guangying berubah drastis. Masalah. Ekspresi Guangying ini tampak jelek, dan tiba-tiba mengguncang dunia ke segala arah. Dengan raungan, aura niat membunuh yang menakutkan naik ke langit dan menembus langsung ke tubuh Qin Chen, mencoba menahan invasi kekuatan menakutkan ini.
Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan ilahi kematian ini begitu kuat sehingga aura kehidupan Qin Chen dengan cepat layu, dan bahkan aura pembunuh yang mengerikan ini tidak dapat dihentikan. Melihat jiwa Qin Chen akan runtuh di bawah wasiat ini, tiba-tiba, cahaya guntur yang mengerikan melonjak dari kedalaman lautan jiwa Qin Chen. Dengan ledakan, cahaya guntur biru di langit dengan cepat menyelimuti lautan jiwa Qin Chen. Kengerian cahaya guntur ini secara langsung menstabilkan lautan jiwa Qin Chen, tetapi nafas kematian masih merembes masuk, mencoba menghancurkan kekuatan guntur ilahi di lautan jiwa Qin Chen. Guntur ilahi penghakiman sangat marah dan hendak menghadapinya. Tiba-tiba, dengan suara mendengung, sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Qin Chen. Buku kuno ini berkembang dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Begitu muncul, itu dibuka seketika. Dengan keras, buku kuno itu dibalik, tiba-tiba berhenti ketika membalik ke halaman tertentu, dan kekuatan melahap yang menakjubkan terpancar dari buku kuno. Kekuatan kematian yang mengerikan yang menyerbu pikiran Qin Chen dan ingin langsung menghancurkan jiwa Qin Chen ditelan seluruhnya oleh buku kuno, tidak meninggalkan apapun. Itu sudah berakhir, dan buku kuno itu masih memiliki beberapa makna yang belum selesai, yang sedikit diterangi. Kemudian mereka menutup dan perlahan menghilang. Pada saat ini, lautan jiwa Qin Chen telah benar-benar tenang. Di dunia luar, Guang Ying, yang memanfaatkan kesempatan ini dengan cepat memobilisasi kekuatan pembunuh di sekitarnya, menghalangi nafas kematian dari tubuh Qin Chen. Gambarnya rusak. Baru kemudian Qin Chen terbangun dari pemandangan itu. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah, seperti orang yang hampir tenggelam setelah diselamatkan. Dia berlumuran keringat dingin dan basah kuyup. Hampir saja, gumam Qin Chen merasa ngeri dan tidak berani melihat noda darah. Dengan kewaspadaannya, sebenarnya ia sudah bersiap sebelumnya, namun ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan yang terkandung dalam darah kering ini akan begitu menakutkan hingga menyebabkan ia terjatuh tanpa ada perlawanan. Jika dia tidak secara diam-diam mengaktifkan kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuhnya, ditambah dengan keberadaan buku kuno misterius, dia pasti hampir mati sekarang. Datang jauh-jauh dari benua Tianwu, Qin Chen belum pernah mengalami pemandangan berbahaya seperti itu, hanya dengan melihat darah kering saja sudah membuat jiwanya hampir roboh dan tubuhnya lenyap. Darah siapa ini? Gumam Qin Chen memiliki pertanyaan di benaknya, tetapi pada saat yang sama, sebuah jawaban samar-samar muncul di benaknya. Sial, nak, kamu hampir membuatku takut sampai mati tadi, kamu tahu itu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar penuh amarah. Senior, kamu, ucap Qin Chen menoleh untuk melihat Guang Ying. Pada saat ini, Qin Chen merasakan sedikit ketakutan yang tersisa dari Guang Ying, tetapi segera, emosi ini tersembunyi di pihak lain. Qin Chen berpura-pura tidak peduli, tetapi berkata dengan ngeri, "Senior, darah siapa ini, dan mengapa begitu menakutkan?" Ini adalah darah Dewa Dunia Bawah, jadi secara alami menakutkan. Ucap Guang Ying mendengus, bagaimanapun, itu adalah Dewa Dunia Bawah tertinggi yang bertarung denganku saat itu, dan orang ini benar-benar tak terkalahkan di dunia bawah. Tentu saja, kursi ini juga rusak karena ini. Apa, senior rusak karena ini? Ucap Qin Chen terkejut. Guang Ying tertegun sejenak, lalu melanjutkan, aduh, aku salah berbicara, maksudku itu adalah hartaku yang rusak. Benda ini telah bersamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menjadi satu denganku, sama seperti milikku. Ucap Guang Ying itu penuh dengan emosi, oke, tidak ada lagi omong kosong. Jika kamu ingin pergi, cepat gunakan pedang pembunuh di tanganmu, dan dorong kekuatan jiwamu untuk memperbaiki batasan pola rahasia bagian ini. Dengan pemahamanmu tentang batasan pola rahasia ini, mungkin tidak bisa memasang yang baru, tetapi jika kamu hanya melakukan beberapa perbaikan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ya, baik senior, ucap Qin Chen mengambil pedang karat misterius itu dan segera mengaktifkan kekuatan jiwanya. Nafas jiwa yang mengerikan memenuhi udara secara langsung dan perlahan menembus ke dalam batasan pola rahasia itu. Dengan pemahaman Qin Chen tentang batasan pola rahasia ini, dia dapat melihat sekilas bahwa apa yang dikatakan oleh Guang Ying itu benar. Kekuatan jiwanya digabungkan dengan pedang karat misterius memang dapat memperbaiki beberapa batasan pola rahasia ini. Melihat kekuatan jiwa Qin Chen akan jatuh pada batasan pola rahasia itu, Qin Chen tiba-tiba berbalik dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Senior, bisakah senior melihat orang-orang di aula istana di luar?" Guang Ying itu yang awalnya menunggu Qin Chen untuk memperbaikinya. Melihat Qin Chen berhenti sekarang,
dia hanya bisa mengangguk dan berkata, orang-orang ini adalah salah satu hartaku, jadi aku secara alami dapat melihatnya. Ucap Guang Ying dengan ringan. Tapi sejauh yang diketahui junior ini, banyak sekali pembudidaya hantu dari dunia bawah yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Mengapa senior tidak membiarkan mereka mencoba memperbaiki pilar suci ini? Ucap Qin Chen bertanya. Guang Ying menghela nafas, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Pembudidaya hantu ini adalah orang-orang dari dunia bawah. Hanya orang-orang dari Laut Kosmik yang dapat memperbaiki batasan pola rahasia di sini, dan kekuatan para pembudidaya hantu di dunia bawah tidak memiliki kekuatan aturan Laut Kosmik, ini tidak dapat diperbaiki. Qin Chen bertanya lagi, tetapi karena kekuatan para pembudidaya hantu ini tidak dapat memperbaiki senior, apa tujuan senior menyerap jiwa mereka? Apakah itu untuk menghapus noda darah dewa dunia bawah? Guang Ying menggelengkan kepalanya, anak muda, kenapa kamu berbicara begitu? Apa masalahnya? Yang terkuat di antara para pembudidaya hantu ini hanyalah Kaisar Simei. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dibandingkan dengan dewa dunia bawah? Alasan kenapa aku menyerap jiwa mereka adalah karena meskipun mereka tidak dapat memperbaiki batasan pola rahasia, kekuatan jiwa mereka dapat menstabilkan dunia ini. Meskipun makhluk di dunia bawah dan makhluk di Laut Kosmik berbeda, esensi mereka juga serupa. Junior mengerti. Ucap Qin Chen mengangguk. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Ucap Guang Ying dengan ringan. Tidak lagi. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, lalu menatap Guang Ying. Jadi, senior sebenarnya bukanlah Poseidon, tapi roh yang berharga ini bukan. Guang Ying tertegun. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Qin Chen menjadi semakin pasti, junior mengatakan bahwa senior bukanlah dewa laut, tetapi roh dari harta karun ini. Seniorlah yang telah menjaga pengoperasian istana ini selama ini bukan? Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Roh harta karun macam apa? Ucap Guang Ying dengan sedikit marah, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu tubuhnya. Begitu nafas ini keluar, Qin Chen tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, seolah-olah dia ditekan oleh ratusan gunung, tidak mampu untuk bergerak. Tapi tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Qin Chen. Senior, tolong berhenti bertindak. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda pasti sudah melakukannya sejak lama, jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Selain itu, Anda tidak akan bisa menghentikan noda darah dewa dunia bawah sebelumnya. Kamu, ucap Guang Ying sangat marah, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Seiring dengan amarahnya, aura mengerikan terus menyerang, tetapi seperti yang dikatakan Qin Chen, aura itu tidak menyakiti Qin Chen. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Ucap Qin Chen melihat Guang Ying di depannya, senior telah menyelipkan lidahnya beberapa kali sebelumnya. Sepertinya senior tidak bisa membedakan antara dirinya dan istana ini. Saya sengaja membingungkannya dalam pertanyaan saya sebelumnya, tetapi senior tidak tepat waktu, dan junior menemukan ini tidak normal. Guang Ying terkejut sesaat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang pernah kebingungan beberapa kali sebelumnya. Misalnya, Qin Chen pernah berkata bahwa aula istana terus menyerap kekuatan banyak jiwa untuk memperbaiki keberadaan cahaya dan bayangan, namun tidak ditemukan petunjuk tentang keberadaan cahaya dan bayangan. Contoh lainnya, keberadaan cahaya dan bayangan ini pernah mengatakan bahwa pertempuran tahun itu menyebabkannya hancur, namun yang jelas istananya yang rusak, namun cahaya dan bayangan ini mengatakan bahwa itulah yang rusak. Masalah bahasa kecil ini membuat Qin Chen menebak-nebak. Apakah sudah jelas? Ucap Qin Chen dengan ringan. Keberadaan cahaya dan bayangan ini tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Pada saat ini, ia jelas mengingat kata-kata sebelumnya. Tetapi kenapa kamu begitu yakin bahwa akulah roh harta karun di sini? Mungkinkah aku telah kehilangan keinginanku setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun? Ucap Guang Ying berkata dengan marah. Saya tidak yakin. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Ucap Guang Ying tercengang. Junior baru saja menguji senior sebelumnya, tetapi senior, tindakan Anda setara dengan mengakuinya secara langsung. Jadi junior yakin, ucap Qin Chen dengan ringan. Keberadaan cahaya dan bayangan memang sedikit membingungkan, apakah Anda mengakuinya sendiri? Melihat ke belakang, sepertinya anak laki-laki itu telah mengatakan hal itu secara langsung sebelumnya, dan tindakannya sepertinya mengakuinya. Bocah licik, ucap Guang Ying berkata dengan marah. Semakin banyak penjelasan Qin Chen, semakin rendah ik-nya. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior, bukan karena saya licik, tapi karena saya telah mengalami terlalu banyak pengalaman.
Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin tidak dapat bertahan sampai sekarang. Apalagi, ada juga banyak celah dalam perkataan senior sebelumnya, jadi. Apa, terlalu banyak celah? Ucap Guang Ying tidak bisa menahan amarahnya, bukankah ini tetap disebut bodoh? Pada saat ini, Qin Chen melihat Guang Ying dan berkata dengan hormat, junior bisa merasakannya. Senior tidak memiliki niat buruk terhadap junior, tapi apa tujuan senior berpura-pura menjadi senior Poseidon? Tidak, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, Poseidon hanyalah nama yang diberikan kepada senior oleh klan binatang hantu di Laut Mati. Ketika junior memanggil senior Poseidon, senior tertegun sejenak, tetapi kemudian menjelaskan bahwa senior punya terlalu banyak gelar, saat itu junior ini sedikit curiga. Tak ayal, kini junior ini yakin Poseidon jelas bukan gelar senior saat itu. Tapi ini masih belum bisa menjelaskan kenapa senior meminta junior ini memperbaiki batasan pola rahasia. Apa tujuannya? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat pilar ilahi yang rusak di depannya, sedikit mengernyit. Dia sangat mempercayai intuisinya. Dia tidak bisa merasakan permusuhan apapun dari Guang Ying ini, tetapi ada terlalu banyak celah dalam apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya, yang pasti membuat Qin Chen curiga. Ucap Guang Ying hendak berbicara ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kehampaan, ia tidak mempercayaimu. Qin Chen terkejut. Suara ini sebenarnya datang dari belakangnya. Qin Chen buru-buru berbalik dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan ekspresi sangat serius berdiri tidak jauh di belakangnya. Mata orang ini sedalam kehampaan yang tak berujung. Begitu mata Qin Chen dan pihak lain bertemu, dia merasa seperti melihat kolam tanpa dasar, dan seluruh jiwanya akan ditelan dan menjadi objek pemakaman kegelapan. Kamu, ucap Qin Chen terkejut, dia bahkan tidak menyadari kapan orang ini datang ke sini. Pada saat ini, mata pria berjubah hitam tertuju pada pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Ditatap oleh tatapan pria ini, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba berdengung dan bergetar. Saat berikutnya, pedang karat misterius mendesir dan melonjak ke langit dari tangan Qin Chen, itu langsung tiba di depan pria parubaya berjubah hitam. Pedang karat misterius itu bergetar sedikit, seolah-olah itu adalah seorang kenalan yang sangat bersemangat, dan emosi yang tak dapat dijelaskan muncul. Pedang karat misterius, yang awalnya penuh dengan niat membunuh dan sangat ganas, justru menjadi bersemangat seperti anak kecil di depan pria parubaya berjubah hitam ini. Di kejauhan, Guang Ying buru-buru memberi hormat kepada pria parubaya berjubah hitam dan berkata dengan nada hormat, "Tuanku." "Apa, Tuan?" gumam Qin Chen, pupilnya menyusut. Eksistensi Guang Ying ini adalah roh harta karun aula istana ini, jadi pria parubaya berjubah hitam yang menjadi tuannya di depannya adalah eksistensi yang bertarung melawan dewa dunia bawah saat itu, dan juga merupakan eksistensi nyata dari penguasa tanah terlarang di Laut Mati ini. "Senior," ucap Qin Chen segera membungkuk dan memberi hormat. "Tidak perlu bersikap sopan," ucap pria parubaya berjubah hitam berkata dengan tenang, nadanya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan meyakinkan, yang membuat Qin Chen berdiri tegak tanpa sadar. Pria parubaya berjubah hitam mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, pedang karat misterius muncul di atas telapak tangannya, sedikit gemetar. "Sobat lama, kita bertemu lagi," ucap pria parubaya berjubah hitam memandang dengan lembut ke arah pedang karat misterius di depannya. Pedang karat misterius itu bergetar dan jatuh ke tangannya, tetapi keduanya tidak benar-benar bersentuhan satu sama lain, seolah-olah mereka dipisahkan oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Qin Chen melihat bahwa pria parubaya berjubah hitam bukanlah orang sungguhan, melainkan hanya bayangan. Telapak tangan kosong dari pria parubaya berjubah hitam dengan lembut membelai tubuh pedang, dengan emosi yang tak ada habisnya dan nostalgia yang tak ada habisnya di matanya. "Maaf, teman lama, kamu terluka dalam pertempuran itu, dan setengah dari kamu hancur. Aku telah menyakitimu. Jika bukan karena aku datang ke dunia bawah ini, kamu tidak akan terluka parah." Ucap pria parubaya berjubah hitam memandangi pedang karat misterius itu dengan mata yang dalam, seolah-olah sedang menatap rekan terdekat dan teman lamanya. Pedang karat misterius itu bergetar sedikit dan meresponsnya. "Untungnya, kamu masih utuh sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang dengan luka yang kamu derita saat itu." Ucap pria parubaya berjubah hitam memiliki kekhawatiran di matanya, dan tangan yang menyentuh pedang sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia tampak terkejut. Melihat pedang karat misterius itu, cahaya mengejutkan tiba-tiba muncul dari pupilnya. "Ini,
Ucap pria parubaya berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Setelah kata-kata itu jatuh, terdengar ledakan keras. Qin Chen langsung merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Dia melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur di depan matanya, dan ada hujan darah yang tak terbatas di langit. Melihat sekeliling, ada segunung mayat, lautan darah dan kepala manusia di mana-mana. Pemandangan mengerikan itu benar-benar seperti akhir dunia. Qin Chen tersentak dan menatap pria parubaya berjubah hitam di depannya dengan ngeri. Pria parubaya berjubah hitam muncul di sini dengan tenang sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan aura tajam di tubuhnya sama sekali. Tetapi ketika dia berubah warna, sepertinya dunia telah kehilangan warnanya, seolah-olah hanya ada satu hal yang tersisa di seluruh dunia. Ini seperti pembunuhan tanpa akhir. Momentum yang sangat mengerikan. Gumam Qin Chen merasa ngeri. Orang ini layak menjadi orang yang berperang melawan dewa dunia bawah. Untuk beberapa alasan, Qin Chen bahkan merasa bahwa keagungan pihak lain bahkan lebih tinggi daripada kaisar kuno. Dia merasakannya jauh di lubuk hatinya, berdenyut-denyut. Pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan emosi yang sangat terkejut di matanya. Apakah pedang ini pernah dimodifikasi oleh seseorang sebelumnya? Ucap pria parubaya berjubah hitam memandang Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah dia sedang memeriksa Qin Chen. Jauh di matanya, Qin Chen merasakan sedikit keterkejutan. Direnovasi, ucap Qin Chen terkejut, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika ibunya berada di surga Teran, dia memang telah memodifikasi pedang ini, menekan niat membunuh pada pedang tersebut, dan membiarkannya digunakan sendiri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengangguk. Eksistensi manakah yang mengubah pedang ini? Ucap pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Qin Chen ragu-ragu sejenak dan berkata, itu adalah ibuku, agar Junior bisa mengendalikan pedang ini dengan lebih baik, dia sedikit memodifikasinya. Senior, ibuku tidak melakukannya dengan sengaja. Pria parubaya berjubah hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, ibumu. Dia melihat Qin Chen dari atas ke bawah. Kali ini, tatapannya sangat dalam. Di depan tatapan ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia benar-benar transparan, dan segalanya tidak bisa dihindari di depan orang ini. Kamu, ucap pria parubaya berjubah hitam pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia langsung muncul di depan Qin Chen, menatap Qin Chen dengan mata yang sangat ketakutan. Kamu, telah mati satu kali. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang pernah mati masih hidup? Bahkan jika dia diambil dari sungai kematian, dia dianggap sebagai makhluk hidup di dunia bawah. Bagaimana dia bisa tetap menjadi makhluk hidup di dunia atas? Gumam pria parubaya berjubah hitam memandang Qin Chen seolah-olah sedang melihat monster. Apakah kamu pernah mati? Tanya pria parubaya berjubah hitam terkejut dan terlihat sangat bersemangat. Saya, di bawah tatapan pria parubaya berjubah hitam, Qin Chen tidak bisa tidak memikirkan kehidupan masa lalunya. Jika dia menghitung kehidupan masa lalunya, dia memang telah mati sekali. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, Senior, Junior ini memang telah meninggal sebelumnya, tetapi jiwaku diselamatkan oleh ayahku sebelum memasuki dunia bawah. Oleh karena itu, karena tidak pernah memasuki sungai kematian, tentu saja bukan jiwa yang mati. Tidak, ucap pria parubaya berjubah hitam terus menggelengkan kepalanya, setelah makhluk laut kosmik mati. Bahkan jika ia tidak memasuki dunia bawah, ia akan tertahan oleh kekuatan reinkarnasi dan memiliki aura kematian, tetapi jiwa Anda. Pria parubaya berjubah hitam bergumam, dan telapak tangannya yang kosong tiba-tiba jatuh ke tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan serangan balik yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Di bawah kekuatan ini, Qin Chen tidak dapat bergerak sama sekali. Semua harta di tubuhnya terdiam dan tidak berada di bawah kendali Qin Chen sama sekali. Pada saat ini, Qin Chen hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah teror. Di depan pria parubaya berjubah hitam ini, semua kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan totem, yang sekuat kaisar ilahi, tidak bergerak. Kekuatan ini, gumam pria parubaya berjubah hitam tampak ngeri. Dia melihat kekuatan guntur ilahi penghakiman.